Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam Ahmad Ar-Rifai al-Kabir rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu al-azim wa nafa'ana wal muslimina bi ulumihi wa ulumis salihin amin. Fi tafsiri wa syarhi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam, law sumtum hatta takunu kal awtar wa sallaytum hatta takunu kal hanaya ma qubila minkum illa biwara'in sadiq. Lau sumtum, jika berpuasa kalian, hatta takunu, sehingga ada atau jadi kalian kal autar, yaitu seperti benang, banyak-banyak benang. Ya, yang maksud ini kurus, puasa terus sampai seperti benang. Autar ini biasanya adalah benang yang biasa dijadikan gitar atau senar gitar kan. Wa shallaitum, dan salat kalian, hatta takunu, sehingga jadi kalian kal hanaya, yaitu seperti hanaya. Hanaya ini kalau ada siham, anak panah, itu anak panah yang ditarik. Hanaya ini kausnya, yang dipegang tangan kiri itu hanaya. Busurnya. Panahnya. Pak, ini panah yang dipegang tangan kiri, apa itu namanya? Busur. Ya, busur itu hanaya. Enggak ada busur yang tegak kan? Rata-rata busur itu bengkok, menot. Kamu sholat sampai seperti busur menot. Artinya sampai sampai bungkok, jangan yang Madura. Kalian puasa sampai seperti benang, koros, ma qubila minkum, maka tidak diterima minkum dari kalian illa biwara'in sadiq, kecuali dengan wara' sadiqin, yang benar. Apa wara' itu? Wara' ini secara umum adalah tarkul muharramat. Tapi lebih dari itu, tarkus syubuhat khaufan alal muharramat. Takut atau menjauhi barang yang syubhat karena takut terjatuh kepada yang haram. Tarkus syubuhat khaufan ala al-wuqu' fil muharramat. Alal wuqu' fil muharramat. Jadi kita meninggalkan yang syubhat karena takut terjerumus ke yang haram. Sesuai dengan kata Nabi SAW, famanittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Orang yang biasa di perkara syubhat ini condong untuk terjerumus kepada perkara yang haram. Jadi al-wara' tarkus syubuhat khaufan yani ala al-wuqu' fil haram, fil muharramat. Ada yang mengatakan bahwa al-wara' itu al-akhdhu bit-thayyib la mujarrad al-halal. Mengambil yang suci tidak cukup dengan yang halal. Sareng oku.
Maka kalau kita ingat kepada almarhum Kiai Maimun Zubair, wallahu alam, ya saya pernah dengar dari salah seorang santri senior di sana, itu Kiai Maimun Zubair, untuk yang dimakan beliau itu adalah hasil warungnya beliau. Kan di situ tidak ada kiai di sarang dan gus-gusnya, kecuali masing-masing di antara mereka punya usaha. Ada yang ayam geprek, ada yang punya rombong bakso, ada yang punya toko kitab, ada yang punya perahu, semuanya. Kalau ibarat Kak Sipul kantor nih Kak, Sidi Dajah, kelima, apalah kau bengkak tanya aki, engkau atani apa? Buah naga, lambah naga. Andi berapa loke? Andi 6 bungka. Sekarang sementeng niat deh gua. Pada yang datang lain pun Gusti Allah kan pewarin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi pona penyaman sya'nya ma wara kadin totar kusyubuhat, yakni khaufan 'ala al-wuqu' fil haram. Ada yang mengatakan al-wara tarku ma la ba'sa bihi khaufan amma bihi ba's. Ini kalimat dari Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah. Tarku ma la ba'sa bihi, meninggalkan sesuatu yang tidak haram, yang tidak syubhat bahkan. Khaufan amma bihi ba's, karena takut terpancing ke perkara yang ada sifat haramnya. Ini yang lebih tinggi lagi. Ada sedikit atau banyak kemiripan antara wara dengan zuhud. Kalau zuhud tarkumala nahtaj ilaih, atau al-akhdhu biqadril hajah, itu zuhud. Sebagian ulama mengatakan apa bedanya zuhud dengan wara. Kalau zuhud itu tarku ma yadurru fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tapi wara tarku ma yadurruhu fil akhirah. Kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara meninggalkan sesuatu yang bahaya di akhirat. Ini apa namanya, antara imtithal dan ijtinab lagi. Kalau dalam takwa itu semuanya ada di bawah naungan takwa. Kalau takwa itu al-imtithal bil awamir wal ijtimad 'anil nawahi. Ketika itu sandaraki sepertama ka imtithal, kini ka zuhud, sandaraki ke nomor 2 ijtinab, kini ka wara. Jadi kaita zahada kikan itu meninggalkan, memang wara juga meninggalkan. Oke. Wa qala alaihi, jadi beliau berkata, seandainya kalian itu puasa sampai kurus seperti benang, kalian sholat sampai bungkuk, tidak akan diterima oleh Allah kecuali biwara'in shadiq, dengan wara. Artinya apa di sini? Di sini ada diterima, ada menggugurkan kewajiban. Kalau diterima itu langsung bersih. Kenapa Allah seperti itu? Karena Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Maka orang yang mau masuk surga, kalau masih bawa kotoran, masih di clean dulu. Pasok aki ke mesin cuci. Mesin cuci itu yang namanya an-nar.
di neraka itu. Alhamdulillah. Maka kita sebelum mati oleh Nabi SAW selalu diingatkan untuk sering-sering mencuci diri kita supaya tidak usah disucikan di akhirat. Sasa pasakut baban nih. Kanjeng terutama di Mekah sehari. Itu yang pokoknya ketika Nabi SAW ara'aita anna law anna ala ahadi babikum nahr yani yaghtasilu fihi fil yawm 5 marrat hal yabqa min dawrani syai' atau kama qala Islam. Kalau di depan rumah kalian itu ada sungai mengalir, terus kalian itu mandi di situ 5 kali sehari, apakah masih ada kotor di tubuh kalian? Tidak ada ya Rasulullah. Fakadzalika shalah. Seperti itu juga salat bagi orang mukmin. Kalau orang mukmin itu salat benar, di sini ada yani bi sholatin shadiqah. Salatnya benar. Salat yang benar itu kata ulama setelah diteliti dari hadis-hadis Nabi SAW seperti yang diterangkan Imam Ghazali dan yang lain, harus dimulai dengan wudu yang benar. Al-isbal fil wudu. Wudu ini sangat-sangat berpengaruh kepada sholat. Kalau wudunya bagus, itu akan membawa sholat yang bagus. Oh, itu lain qadiyah. Iya memang. Tapi kalau sudah wudunya bagus, insya Allah akan mengajak sholat yang bagus. Kita saja mau undangan dengan pakaian yang bagus, itu bawa PD, ya. Bawa PD kita ini. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suci dulu kita, hadas kita suci, badan kita suci, terus hati kita suci. Kita baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya dosa sekali sedikit pun, itu masih selain beliau itu sholat dan kewajiban yang lain sunnahnya sangat banyak, beliau mesti beristighfar kepada Allah SWT dalam rangka mensyukuri itu semua dan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus banyak-banyak mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari dosa dan hal-hal yang bisa membahayakan kehidupan kita nanti setelah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab melarat lahmun nabata fihil arami. Iya, memang kita ketika jadi daging, ya kita kan kalau ke dokter, kenapa kamu itu, kata dokter, saya sakit sesak napas ya dok. Oh, rongsen, ternyata ini ada paru-paru kena penyakit kamu, ada kanker, kan bisa dihilangkan kan? Fakadzalika yani masalan ada alladzi nabata fi lahmina minal haram, bisa kok dibuang untuk diobati. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak sedekah, kita banyak wudu, kita banyak kasih kepada fuqara. Kita siapa yang tidak punya dosa? Virus. Yang tidak punya virus, tidak punya kanker hati ini, kanker maknawi ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita kalau bisa kita kembali kepada Allah yani salimin nihna. Kita karena itu dia. Kantong kering di akhirat. Kantong kering di dunia ini mesti makan lah kita ya. Pasti makan walaupun tidak punya uang, itu pasti makan. Tapi kalau di akhirat kalau tidak punya apa-apa, tidak bisa dipastikan kita. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak ada. Kalau di sini dijamin karena Allah menciptakan suatu lengkap dengan rezekinya ya. Lengkap. Tapi yani kalau di akhirat kita yang harus menabung mulai sekarang supaya kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kantong kering. Nah, tidak kena kanker itu. Ada jaminan. Ada jaminan. Allah. Ini berat, ya berat lah. Ini apa namanya, pintu-pintu surga yang tinggi. Warok nyari sebisa apa nyaman ya. Buruk. Ada kan Nadir, Bashir Marin.
Pola beda pola, tunggu saja dulu. Ya, tapi basirnya itu ya banyak bertobat gitu. Bukan benipah tafsir di nama kayak subhan la kala antara apa bukan. Ini kitab harus kita ingat bahwa ini adalah kitab tasawuf. Apalagi pengarangnya adalah muassis thariqah Ar-Rifaiyah Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir. Tasawuf itu biasa disebut sebagai as-suluk atau tazkiyatun, pensucian jiwa. Mau jadi berat. Apa yang tidak berat? Wong kita mau makan saja harus kerja. Apalagi akhirat yang selama-lamanya itu. Tapi kalau dihadapi itu dengan keimanan dan kecintaan, kerinduan kita kepada akhirat, gak ada yang berat. Gak ada yang berat, santai Allah, santai. Sama seperti kalau Ki Habib baca Quran. Kalau Ki Habib baca Quran itu Ki Habib Kumtaman itu berangan-angan dulu Ki Habib. Ki Imam berangan-angan dulu bagaimana caranya saya membaca Quran ini minimal seperti saya membaca surat cinta bekal saya dulu. Oh, yom kada. Yom kada. Kiki perkeleman. Derwa. Kiki Umar ya. Alur cerita ya. Alur cerita. Aduh. Hah? Mon kisipun rombosan. Nggih. Mon kirimin surat ban bekal lamba sampai asarin sebane kantor. Allah gini. Iya. Engke. Esa buat ngede ini rekan. Begitu juga kita baca Al-Qur'an itu seperti itu. Tidak ada yang berat baca Quran itu kalau kita cinta. Duh, abah antara lako, kenapa nyaman menikah, tahan ini antar majang. Macet semangat ban, ya harus ya budi anak ban bini karena dasar cinta sudah. Lah ini cinta kita ini yang lemah ya. Allah. Oke. Sekiri. Beran kencerna. Bisa sepora gempang sepora ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kengkun nilai kencerna ko orangin. Ketika kencerna 100, tulisan 50. Bisa teoper kan? Engki bisa. Ketika menang ki. Ketika menang kencerna 100. Tulisan 50. Engki menang kencerna kalah 50 sebagai keng din bian keur 50 ku. Cek nentut 100. Tapi kini kak engki ini tempengan. Maka banyak sepora kalau ben amal tibi, banyak sepora orang mukmin kalau ben amal orang lain saya hadiah ki kaaba. Mereka ketika kita nyandar pada madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kelebihan umat Nabi Muhammad dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah wabil khusus itu seperti itu. Jadi kita tidak hanya diberikan oleh Allah hasil daripada amal kita, tapi juga kita diberikan hasil amal orang lain, wabil khusus amal jariah yang kita tanam yang berjalan terus menerus seperti mengajar Al-Quran. Allah mengajar Al-Quran luar biasa. Mengajar Fatihah, ngajar, ya nggak usah tinggi-tinggi. Saya bilang pada keluarga saya itu, bahkan mau bisa ngaji anak-anak gini, wah, yani akbar ni'am. La sasanwana nikmat kenika. Maka banyak kita baca sejarah para ulama al-arifin billah wal muallifin, dikatakan syuyukh al-Qur'anihim yani ummahatuhum. Guru Quran mereka itu yang paling banyak adalah ibu, ada yang bapak. Jadi sebelum ke kiai. Ya mun kita tak bisa lah pasraki we. Maleta beli merepot. Mun nengi compo masih mas kun Quran langsung terhipnotis pun kita ke.
langsung tedung nak kana. One langker kan bedese ngorengin, bedese kancaan saling todus. Bedese nobi ke? Bedese nokui, Nobi ah. bedese nobi. Ki. Wa qala Wahb bin Munabbih, empian mon nabi tibi sita terima mbuun. Terosaki amoso ben mbuun ban. Nyaman ke? Kita nyaman tan. Deki sejan Pak napanya zal kitijo masalah deki malam benigun mereka urip kan. Minta tobi dikit gula ke? Kiruan. Hah? Minta tobi dikit gula. Kini kata kau pas nobi si malam ban. Wa qala Wahb bin Munabbih rahimahullah, man wada'a syahawatihi tahta qadamaihi. Allah. Tahu nih gini bicara kan. Farra syaitan min dhilli. Siapa orang yang senyaba man syahwatihi, siapa yang mampu meletakkan akan syahwatnya tahta qadamaihi, di bawah kedua kakinya, farra syaitan, maka lari siapa syaitan min dhilli, dari bayangnya. Orang mon mampu meninggalkan syahwatnya, mak boleh ke orang kejang-bejang na setan tako. Bidalil Sidina Umar radhiyallahu taala anhu. Telepon kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar wa mak boleh ke orang kejang-bejang na setan buruk. Kenapa? Li'annahu radhiyallahu taala anhu wada'a syahawatihi tahta qadamai. Beliau mampu meletakkan syahwatnya itu di bawah kedua kakinya. Tertayangku sekali Allah. Ini kita bicara seperti ini, kita supaya tahu bahwa memang ada orang seperti itu, supaya kita tidak suudzon, tidak gampang suudzon. Sekarang ini sudah tidak ada mungkin orang-orang seperti itu, pasti ada. Cuman karena keadaan dunia semakin seperti ini, mereka banyak bersembunyi katanya. Yang nampak itu harus bisyariah. Kalau tidak bersyariah, sulit untuk diterima oleh alam ini, oleh khalayak ramai. Kisami, syahwat nikah kemauannya nafsu. Kalau nafsu ini memang yang ada di dalam diri kita. Syahwat itu adalah kemauannya. Ini perbedaan cuman antara sifat dengan yang disifati ini. Kalau nafsu ini memang nafsu, syahwat kemauannya. Ketika kita bisa menundukkan kemauannya syahwat, maka ketika kita bisa menundukkan kemauannya nafsu, yang kemauan itu syahwat, maka kita akan bisa mengajak nafsu itu kepada jalan yang benar. Seperti Abu Yazid Al-Bustami, wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi ini dia, wa nahan nafsa, seperti Abu Yazid rahimahullah radhiyallahu anhu yang berkata, saya selalu diajak oleh nafsu saya, oleh keinginannya nafsu saya untuk berbuat tidak baik. Saya balik, saya ajak dia, keinginannya saya tidak ikuti, saya ajak dia ke jalan yang benar. Awalnya dia nangis, meronta. Saya paksa terus, akhirnya nafsu saya itu ikut saya. Subhanallah. Ya sama nafsu itu katanya seperti anak kecil yang punya kemauan. Kemauannya itu adalah hawa atau syahwat. Anak kecilnya itu nafsu, itu saja perbedaannya. Cuman oh. Tanah apa gini kan bahasa separtelon karo adin lebih pasan. Pada langsung awangku ke saya. Oh iya bunda ya kok mau lihat weh. Kamu lagi syahwat kan. Allah. Wa man ghalaba aqluhu hawa. Barang siapa yang menang apa akalnya atas keinginannya, fadzaka shahibul ghalib. Maka adapun dia yaitu orang yang sabar, yang kuat. Al-ghalib ini kuat. Siapa orang yang sabar, kuat? Orang kuat, sabar ini man ghalaba aqluhu hawa. Orang yang bisa menundukkan
hawa, keinginan nafsunya, biaklih, dengan akalnya. Akal ini kita diberikan akal supaya bisa mengatur, mengendalikan syahwat dan hawanya nafsu ini. Qala gula nih kenyon semua. Nabi Yesus alaihi nirruh kan gak diman radius saya dan kuliru min rabbi. Ya. Kalau kan larangan tadi. Ya. Kulir ruh min amri rabbi ini untuk umum. Kalau di tafsir-tafsir secara umum itu dikatakan sudah tidak usah masuk, dan itu madhab salaf. Kalau tafsir sufi mengatakan kulir ruh min amri rabbi, sudah kamu itu jangan membahas tentang ruh karena itu adalah perkaranya Allah, ilmunya Allah, rahasia Allah. Tapi orang yang diberikan ilmu khusus oleh Allah itu bisa berbicara, boleh berbicara tentang ruh sesuai dengan kapasitas dan pangkat ilmunya. Dia bisa mendefinisikan ruh itu bagaimana. Oh, ar-ruh ya misalkan jauharun latifatun nuraniyah. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan begitu. Adalah cahaya, adalah jauhara, mutiara yang bersinar, yang dicipta dari cahaya, yang begini-begini. Itu sesuai dengan pemahaman ruh menurut mereka yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang ruh itu. Tapi orang yang tidak punya kemampuan secara umum sudahlah, tidak usah bahas ruh. Lanjut. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit, qalil. Sebagian. Cuman ada di sana orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meneliti tentang ruh, tapi jelas tidak akan pernah sampai penelitian mereka kepada hakikat ruh, yang tidak tahu kepada hakikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sekedar berbicara silakan kalau memang ahlinya. Tapi mun saya illa qalila kan. Illa qalila ya. Qalil ini ilmu. Uma utitum minal ilmi. Kan sekolahna illa qalila. Kan sekolahna illa qalila kan itu malai tak luas-luas abah. Iya itu. Jadi qalil ini bukan orangnya, tapi ilmunya ya. Wa ma utitum itu ilmu, itu khitab. Ya, kalian tidak diberikan ilmu illa qalila kecuali akan sedikit min dzakal ilm. Daripada kadang-kadang amat sangat identik di masyarakat lek. Ya. Kayak kocak wali harus mati ya. Harus ngocak lagun pokol petok. ya. Bil apa pokol petok mon tak percaya bon kangkok. Dong, mar kala jam jadi ya. Mar. Ternyata pas omku. Iya, yang kok Tahu kepada waktunya sendiri. Ada sebagian orang-orangnya Allah yang diberikan seperti itu, tapi tidak umum. Kan itu ampun ampun iman, ampun takwa. Dan pas masuk mereka mengerti. Di dalam ilmu falak, saya pernah belajar ilmu falak dulu. Dan saya belajar ilmu falak itu setengah dipaksa oleh Abu Yazid Hamid Al-Kaf rahimahullah. Alhamdulillah tadi malam saya mimpi beliau rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Jadi kamu minggu datang belajar kitab ini dicetak. Saya waktu itu bertiga atau berempat. Beliau ilmu falak apa yang diajarkan kepada kami? Cara cari waktu zuhur, awal bulan, itu saja. Tapi beliau di akhir pernah berkata, ilmu falak itu hanya ini yang diperbolehkan. Setelah itu tidak diperbolehkan. Hitung-hitungan sampai ada katanya ketika diamalkan betul-betul tahu bahwa daun ini nanti sore akan jatuh jam 4. Itu ada. Dan ada tirakatnya. Beretong-bitong nah. Ilmu rubu tapi tingkat tinggi. Itu haram katanya karena bisa kasab dan gampang menebak orang lain. Ini yang tidak ini dari ilmu, bukan bersekongkol dengan makhluk lain. Di antar mungkin ya. Qalil ini sedikit, ilmunya sedikit. Kalian ini semua manusia
tidak diberikan ilmu kecuali kecuali sedikit saja. Mungkin bagian dari Mungkin bagiannya. karena roh main roh tak je po ilmu din sekoni. Dari sekoni ilmu nah, dari sekoni. Tapi ada sebagian yang diberikan ilmu, tapi tetap ilmu itu sedikit tentang ruh. Maka mereka akan berbicara sesuai dengan kapasitas ilmunya yang sedikit itu dibandingkan dengan ilmunya Allah. Tapi yang punya ilmu silakan berbicara, tapi apa yang keluar dari mulutnya sesuai kapasitas ilmunya. Yang tidak ada ilmu sama sekali tentang ruh, itu tidak usah berbicara, kita dengarkan saja. Atau kembali kepada tafsir salaf, sudah, itu urusan Allah SWT. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang bernama Ar-Ruh banyak membahas tentang kalimat-kalimat seperti ini. Jadi cinta itu abstrak dan yang konkret hanyalah tanda-tanda cinta. Ya memang sama. Wa ma utitum darmah. Wa ma utitum min melaqalina ma takrar roh. Kita membahas tentang cinta kita saja, bukan cinta orang lain. Nggak ngerti. Tak tahu kok bahasa. Kok mun tak tetemu bah pelengan. Oke. Apa yang membuat kamu seperti itu? Wallahu alam. Apakah ini kamu itu jatuh cinta? Saya nggak ngerti juga apa ini cinta atau apa, nggak bisa. Ya ampun, jemput Allah kita ampun korongan ini. Dia sekarang pelapon, tak bisa juga ampun deh. Bebas dari bebas-bebasnya. Hah? Secara umum mufassirun seperti itu. Kita ikut yang umum sudahlah, tidak bahas. Ada tetangga yang bahas, ya silakan saja kalau memang itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat sudah cari yang bermanfaat. Kan ada definisi tadi itu. Definisi apa namanya wara itu. Termasuk menafsirkan Al-Qur'an itu kalau wara apa? Tarkuma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba's. Nah, jadi si penting lah endingnya gak gitu kemungkinan. Pokoknya endingnya wallahu a'lamu bishawab, tidak justru lebih penteran di Allah. iya pasti. Makanya itu disunnahkan bagi para asatid, para masyayikh itu terakhir wallahu a'lam. Walaupun dia sudah benar, tapi kebenaran itu tetap bersandar kepada Allah dari ulama-ulama sebelumnya. Kalau salah ketika kita membaca wallahu a'lam bissawab, itu gampang katanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi NU wallahu muwaffiq. Allah, nah itu kan pidato saja. Angkui kapita apa tadi? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, lu kudu tambahan wallahu a'lam bissawab. Allah. Tapi hati-hati kalau Ustadz apalagi Madura ya, jangan bikin malu. Kalau wallahul muwafiq ila aqwamit ikhwah. Hah? Wallahul muwafiq ila aqwamit, itu salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Ya. Coba lagi di kaki. Ya Latina tempat tadi sama sekali. Nah, saya bicara begini karena sering itu jangankan Ustadz Mahfud MD aja pernah ngeritik assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana itu kata Mahfud MD kan? Orang hukum negara itu kok bisa ngeritik seperti ini, apalagi kita Ustaz. Ya. Itu. Jadi jangan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kadang salah. Waalaikumsalam. 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 Banyak yang salah. Assalamualaikum. Nah, Oke. anak biasa biar ke saya. Terus. Melabisi umum ke juga melabisi akhir atau
Subhanallah wa bihamdika. Kento yang banyak dibaca bahkan anak kento tak tahu kento tak boleh tahu kento harus ngomong kento. Subhanakallah bihamdik. Adalah boleh. Terus Atau waktu boleh kento ngomong. oke. Teman di ayo bapak penampak kento tak hamil kento. Akan yang terakhir. Oh, tak pernah. Kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Punten tak. Berarti kento kan menabi itu umum kan mah. Pun apa pon? Oh itu kan bicara umum kan. Engki. Takutu ni tahlil, takutu engki kafaratul majlis. Bagus. Tapi kadang karena takut tak macam deki, sebab diburi tahlil kadang. Pun kiai, engki. Kasa tergantung yang mau meletakkan. Yang jelas benih Fatihah kasa ni dibudi mesti. Bisa di awal majlis. Ndak ada keterangannya seperti itu. Saya lampaki pasti itu di akhir. Di akhirnya. Kita terbawa juga kadang-kadang. Kalau kita pulang, ada ponaan, ada kompoi. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Itu ya apa namanya? Sebenarnya dari segi lugat salah itu. Saya jelaskan keng tak monduk je kenapa nak boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullah. itu daerah itu. Kan pun berdepangkat arus jetaan di ilmu jegen. Kecuali ngencen lekar lahan. Orang ngapi lo lah. Marilah yang kita belum bisa. Tak bisa. Oke. Itu tergantung. Kalau di Bangkalan biasa lo. Sampah kalau ada. Ini keberan tapi keberan aja sekoni. Tak salah tak. Sami sekarang orang Lombok. Etak minat taibin. Etak kata. Boleh dah. Itu iya. A'udzubillah. Jawa Barat. On coba wasi'un alim wasi'un ngalim. Wasingon ngandil. Iya. Kainnya langsung. Karena kalau betul-betul tidak bisa, silakan. Tapi kalau bisa wajib dirubah. Al-Fatihah. Iya. Biar jagung singgungan. Tangkap. Lapor lagi. Lapor lagi. Udah imam gini, lapor lagi. Al-Fatihah. Pak Jokowi lembah Pak Jokowi. Nabi akan perubahan adim ngesakan para kiai akan astagfirullahaladzim. Ada banyak ilmu bahwa adiman kan sombong. Maksudnya kuidal. Astagfirullahaladzim. Engki benih keng karena tak ngaji gasa, keng kon lam biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ngaku yedal kadang ki. Pas sejek benyan. Macam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki. Ya. Assalamualaikum saudara itu salah. Lebih-lebih menabi ayat Al-Quran tadi. Biasanya tahlil biasanya. Bila dia pakai kita kata wa'fu anna wa'firlah. Ini bahkan kawan kiai sebagian mungkin tidak terbiasa. Biasa. Benih keng ngubah gak bisa. Beda boleh sering kita Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat fir. Enggak ada itu karena kebiasaan saja. Mudah-mudahan diampuni. Sampai Al-Qur'an deh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Ya harus belajar. Ketika dia sudah tidak ada guru, Pak lagi campur lagi nah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Iya, memang harus begitu. Ketika kita mendengar, maka wajib kita mengingatkan. Dan yang diingatkan itu harus atau wajib menerima. Kalau sudah tidak ada yang mengingatkan, salah terus dan tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada yang ngajarin juga, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu diluaskan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin. Mau ngambil dengan tadi habis repot. Menapi atau imam atau waktu ini kurang mendengar langsung. Nang iya kena butuh ke toy imam Jumat kan kok. Oke. Kurang Tasdid. Bisa pula ada mana. Kila kal. Masalah Imam Jumat ini harus betul-betul Fatihahnya. Fatihahnya itu tasdidnya harus Fatihahnya itu. Kalau Kalau Imam Jumat itu karena menyangkut orang banyak.
memang harus tegas itu, oke? Sampian Fatihah napa tepak, mun selain Fatihah kini ka pon napa nyaman tak iki dingaki ben orang sampai orang mereka tadi kewajiban. Tapi kalau Fatihah itu harus. Tapi Gus Anam tarusan berdebu. Malah tak angin neng sholat berjamaah antar iman ben makmum. Ini nih kala makmum lada iya ngalak debu al-ibrof bisolatil makmum lah bisolatil imam. Ada memang ketika itu keluar dari hati semuanya innallaha la yanzuru ila yani ila dhawahirikum wala ila suwarikum. Di sini juga diterimanya itu bil wara'is sadiq juga. Beda orang yang celakar tak bisa, tidak bisa betul-betul, bahkan bacanya itu banyak salah, tapi mantep ke Gusti Allah ini kejauh lebih manti tempom saya komok tapi atina tak masuk ke atina. Gus Anam pernah Syekhuna Zahrul Anam Hisham itu pernah cerita, dan itu sebenarnya di banyak kitab ada dulu, tapi ini berulang-ulang ada di zamannya Syekh Fulan, Imam Fulan, juga di Jawa kata Syekhuna Zahrul Anam itu pernah dulu ada kiai sowan kepada kiai yang dikatakan wali. Sesudah sampai di langkernya, suraunya, yang kiai yang dikatakan wali itu ngimamin. Yang ini yang datang sowan ini qori, fasih, faqih. Yang ini enggak alim. Terus dia bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan ar-rahmanir rahim. Orang Jawa. Ini langsung mental ya. Ini mental, orang yang faqih ini mental. Aduh, salah habis. Salah sowan saya. Akhirnya dia gerutu di dalam hatinya. Sesudah gerutu habis assalamualaikum warahmatullahi. Pas waktu itu maghrib, isya mau sholat lagi, ini batal wudu. Yang tamu ini, yang alim ini. Sana wudu itu di sumur. Terus ke sumur, di sumur ada macan. Gitu kan. Kembali. Sudah wudu, kata kiai yang ngalamin al-kamdu ini, al-fatihah, ya. Jadi kenapa sudah wudu belum kiai? Ndak bisa sholat saya kiai. Kenapa? Ada macan di sumur itu kiai. Oh, kamu nggak wudu? Takut kiai. Oh, mana macannya? Keluar katanya, dijewer kuping macannya dengan Kiai Al-Kamdu ngalamin ini. Saya kan sudah bilang sama kamu, kalau ada tamu jangan di sini. Ayo pergi macannya itu. Loh, langsung takluk. Ini kok bicara dengan macan ini. Apalagi bicara dengan Allah ini kan. Akhirnya dia tobat ya Allah, tobat dia. Kok bisa Kiai? Iya, sampean kalaupun fasih itu hanya dengan di lisan, nggak lewat ini sampean itu. Saya bacanya dengan ini. Saya matur kepada Allah dengan hati, dengan seluruh jiwa. Maka dengan macan sekalipun ngerti saya itu. Kepada Allah saya dengan hati, apalagi cuman sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pangkempang pas tapi kita tetap suarakan kebenaran. Kiai ajunan sanosa mantih menebi imam Jumat tikel selain saos malah tak mengundang fitnah. Kemudian secara fikih kiai ajunan kentoh tak cokop nih sholat Jumat tikel du ajunan pen Jumat pas kangku ajunan mun doa beki kan Mas. Karena dia tak ngangkat tanang, tanya kecuali letranya pun Gusti Allah orang tembus. Tapi syariat harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Paling bersih pun jagaan itu ya. Dia remaja. Saya pinjam. Tanya aja lagi saya ke banyak boleh. Oh. Syariat ya Rasulullah. Imam Mukri. Allah. Makmum ke kiai kata kiai Syariat tetap ditegakkan ini. Asolake kok acopar. Teman apa aja? Alkolat. Teman sholat. Alkolat. Asal dah berita kerjaan. Orang. Ya, itu aja. Terus. Kumpul sana oleh lah gitu. Hah? Kumpul sana gitu.
saya nak boleh aku ya kan. Terus. Betul banget. Dan kan tuh kita lain mau bawa juga negara itu. Tinggal pon. Panjenengan mana bi habis kasetong kiai can orang ria wali. Pamantap je wali. Mana bi panjenengan depak ada senyelen nih. Ada jalan karena beda lain. Nah yati nata Arab je kau minta doa. Tak ajar Fatihah ke kiai ya kan. Kok tak ajar Fatihah dan minta doa karena Richard tembus ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada bidang masing-masing. Maka apanya mana? Sesuatu mungkin. Ya. Mungkin ada sesuatu dari lisan. Ya sekian itu kan tepat dan itu lah akun tak betul. Gusti Allah Subhanahu wa taala nang dalam syariat, kita syariat kudu tetap, tapi dalam syariat orang nikah mun kelupain tepan kelupain bungkol ke Gusti Allah. Allah kenapa bayi ini kayak semua orang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekong tepan pun hilang alam lain gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mon pun hilang pada ramah. Pun hilang. Agak gula. Ada istiadah bagus. Benih kayak bener kan. Ada istiadah di sholat kan bisa. Istiadah bis salat tapi tak kenging tak kenging nyempur. Punten, sekenging nyempur nih Kak, nang luar salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam lain fi kharij salat. Mana bi dalam salat tak kenging sebelum salat iki. Pada men amimpe kan puter. Ya kuwi kan. Ongki, ampun mon kareng wali, mon ka sahibul hal, kita husnudzan kau tu. Arwali. Itulah kamu nampak kan ketua wali kan. Ketua lemak kan kita pokoknya dari motor kan. Oke. Không to lên mà cái to, bây giờ cái đồ một đồ trạch chưa, làm mệt, to lên mà cái mua sẽ bơi được như hạt gì được, không có to taxi cả mua rồi, Hak Amin Sera. cái hamil Pasuruan, Oh. cái to không to lên mà cái to, cái to đơn bụng Ki Hamid Pasuruan. Pasuruan, là cái to Sapanjenengan saya pakon. các con, Saya pakon panjenengan Sera. dia saya coba cái to, Iya, terus. cái to, cái dulu ras lim kan to. Ano, dia anak si motor, Umi itu pakai saya hole. Oh, terus. Engkau antara ke Hamid, antara ke anu di motor dia masuk ujung. Kan di ujung sih men, ujung gitu sih men. Allah, kan gue lagi mengentok. Motor engki, hakan Allah. Ya, motor dia sahabat dia ke bagaimana? Sabu ujung. Motor di mana? Kecil boleh mak entok. Motor kendaraan. Tapi yang kau terbulan itu. Ya Allah. Lah ternyata terlupa meyakin dari kawan oleh kan kan kau punya kan oleh kan boleh kan oleh kan. Lah kan pakai kebetulan kita berbeda kan toh. Entah kalian jual soto nama kento. Bening nyari motor jual motor kan jual soto kan berbeda. Yang cerita sebulan bukan nolong itu. Masya Allah. Fiat oke lah. Pas lalu bisa. Pakai soto ni berim ya? Soto ibu. Salah kento. Salah pas tenggulih pokon mobil kento pas jadi motor kita pakon ongkos mobil ternyata mau tanggung. Pas dari saya berapa supir pas tenggulih paling mobil. Masya Allah. Ya Allah kento. Tok lema kento. Tahun petok lema. Tok lema. Kento nampak tenggulih. Hakan Allah dan Nah, ini betul lah karena makanya ada pesan dari Bapak. Mau nabi ke orang wali, beda wali semua orang. Ada wali itu syar'i, ada wali majdub. Artinya sesuai dengan syariat. Silakan mau apa saja kalian. Mau belajar engki, mau minta doa engki, mau minta barokah engki, berkhidmat engki. Tapi kepada wali majdub berkhidmat saja. Cuma minta doa, minta pahala datang. Minta aki pakir sampean. Minta aki kering sampean. Wali majdub sehelap-helap kasa. Sepon kalau paen, cet saya penta ya Allah. Pamati abdi na Gusti, paminta sampean. Doa aki ko lagi ay. Are lebih bagus kering, menter kering sampean. Mentah ibu. Menter pakir sampean. Pakir. Tembus tepat. Nanti mana bi ke wali majdub, akhid masaos. Akhid mah bahwa ada memang orang-orangnya Allah yang ditarik akal dan jiwanya hanya untuk Allah. Lupa pada selain Allah.
Maka seperti itu pesan para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Ridwan Asyadili di Mesir selalu mengingatkan, awas kalian kalau ke orang majdub berkhidmat saja, apa kepentingannya? Tolongin, niatkan nyari barokah, kengkia minta takok tepan hal datang hal ketika dengan Allah pas oning are lebih bagus pakir, sedangkan biar kita siapa? Saya ingat tua kebeb dok kedot Habib dasarnya apa majdub pun majdub tina apa saya kebutuh bagi baik. Nah kini kah barokah datang. Kan itu bisa nage waris gitu ya. Hah? Bisa nage waris gitu. Engki oning lebih luan kan. Engki anu saya Kalimantan ki. Subhanallah, ada orang yang kini kan. Bentar kini ka abana. Aban sih lah. Ki. Benih helap saya bedelah lain lah. Tebak adalah kan orang-orang khusus nggak kini kan. Orang-orang khusus. Pada waktu datang Cimak Mon je ya. Ki makmon anu. Cimak Mon cerita kayak beda yang nangis. Sampai duaan dia penting pas nyabis ke situ dia pas kuni beli obat mikret. Apa hubungan tin kantor ini benar. Kamu kan? Bila pun nyontan itu boleh man. Itu mau kita tabung apa ke pasar jadi sungai. Jadi sungai itu pun mari. Apa di sape? Masa balik. Kini kan. Ini kayaknya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus orang-orang tasawuf, ini kayaknya seperti ini. Tak gampang suudzon, tak gampang sakit hati, tak gampang. Tapi syariat harus lurus. Masalah berdesya orang tak syar'i, ya bisa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa nggak gini kan? Sering. Wakila li rajulin min ahli taqwa, dan dikatakan kepada seseorang min ahli taqwa, sebagian dari ahli taqwa, min aina ji'ta, dari mana kamu datang? Memang orang ahli taqwa saya tidak menyisakan waktunya kecuali hanya untuk Allah. Maka hanya ditanya datang dari membian dari kamu sambian. Qala, maka menjawab dia, ma su'aluka an syai'in la yanfa'uka ma'rifatuh. Ma su'aluka, apa pertanyaanmu dari sesuatu ma la yanfa'uka, yang tidak bermanfaat, syai' yang tidak bermanfaat kepadamu, ma'rifatuh apa mengetahui ya syai'. Mpian banyak tanyaan perkara sesam ketika mpian oning tak manfaat iya ka ruang. Apa na boleh guna game? Boleh guna game. Guna main game. Makanya artinya orang ahlullah itu tidak berbicara kecuali manfaat, tidak bertanya kecuali juga jawabannya nanti bermanfaat. Padahal di dalam kitab lain, kalau tidak keliru kitabnya Al-Habib Al-Haddad, ketika ada kitabnya Al-Muhasibi rahimahullah, ketika ada seorang tanya kepada orang lain, Roman pasir mak cek gendeng keguruna mak Roman pasir kiai mak cek gendeng mun bantau pas bisa ngibekas warga makan tahu nambah tentang Roma aja ya tiba-tiba abah nikah bait ya bu ya bait anta tas alit menatanya deki mau dijawab tang jawabannya bisa ngibekas warga bencong ahlullah nikah halnya begitu. Subhanallah. Ya kita minimal mencintai mereka. Walaupun tidak 24 jam kita ada hal. Ketika kita juga diberikan oleh Allah SWT dalam 5 menit, 1 menit, ketika kita dalam kesendirian kita berzikir Allah. Bisa masuk ke alam lain. Allah, luar biasa kini kamu. Lu ingat kejadian saya itu lagi mulai saya Kiai Ahmad Sufyan Seletreng Miftahul Arifin pernah maghrib mare maghrib dan lagi Pengkalan saya orang Imanolin Rabu lah maghrib pas mare dia Kiai Sufyan kesokan desa nanti pecet dan kebulan bengkok
Dipecet banyak. Dapat kebetulan salat Isya. Kau pas anakku kadin to beda Sufyan bin Tahul Arifin itu. Kasih ngimam kita jadi kenal kok lah. Lambat tahu sana Pak Pol Arif dan di. Wiki. Lah komat akhir ke Sufyan jelek terang sing imam. Iya katon tak syariat jangan kau oleh. Coba kamu nak takbir. Iya. Ya lah kepi padang pada mahal ya Bu ya. Iya. Dan bukan sampai seakan-akan akhirnya keluar dari afdaliyah, tapi tidak sampai membatalkan. Maliki. Sufyan man al-Yahudi. Mursyid Torikon. Allah. Sering ada yang sholat benibu sih. Sholat ada imun. Ini sholat ada imun saya pakai. Subhanallah. Dan setahun pahit, enggak sih cek gelicak kok. Ngapa sih? Kamu nih cek gelicak. Allah. Engki ampun. Kencek ngenasak. Jal hal. Kira ta. Subhanallah. Minir mah habib. Wala yadurruka jahluh, dan tidak membahayakan apa tidak mengetahui syai'. Endingnya fastaghil bima ya'nik. Sibuklah kamu dengan perkara yaknik yang penting ma kepadamu. Amma jauh dari perkara la yaknik yang tidak penting ma kepadamu. Yang penting untuk agamamu, untuk akhiratmu. Faqila lahu, maka dikatakan kepada rajul, ma ra'sut taqwa, apa ujung ketakwaan? Qala an tahfadha nafsaka minasyahawat. Harus menjaga kamu akan diri kamu dari syahwat. Artinya dari keinginan nafsumu itu. Wa halaqaka minal laddat. Halak ini halak. Dan mulutmu daripada Nakelakan. ya yang dimaksud fam itu. Tapi di sini ya namanya bahasa. Daripada kelezatan-kelezatan. Ada seorang habib muda masih, tidak usah saya sebutkan namanya. Ada seorang habib ini masih 25 lah umurnya maksimal. Itu ya 23. Itu kalau makan sekarang tahu dan tempe. Kenapa enggak makan daging, Bib? Apa kena manis atau apa? Enggak. Saya selama setahun belajar menikmatkan yang paling tidak nikmat dan meninggalkan yang paling nikmat. Setahun saya belajar itu, 6 bulan lah minimal. Sewaktu saya ada di Tarim katanya, di Yaman. Maka sekarang saya kalau melihat makanan satu meja, gulai, sate, ini, yang paling nikmat ketika saya melihat tahu dan tempe. Yang ini sudah tidak nikmat. Kenapa? Saya belajar hampir satu tahun untuk melihat, untuk menikmatkan sesuatu yang paling tidak nikmat. Jadi saya makan sedikit, ini yang sedikit yang paling nikmat. Mujud si pelincik nyaman saya jagung kan engkau. Iya. Ya untuk meninggalkan ke apa namanya? Maksudnya itu apa namanya? Meninggalkan yang paling disenangi jiwanya, yang nafsunya. Ya. Kita minimal bangla bangga kini pon. Mon kita nikah kelasa saya sejan kiti jon. Laku minta anu pas pa anu pa. Mitum. Bocah si Pak Tijo, amuk Pak. Bismillah, syukur Gusti Allah. Karena laku bada orang nikah termasuk saya golong na orang-orang saya kelebu ribun Gusti Allah, ribun Gusti Allah. Orang saya melolos senang yang dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari nikmat ya. Napa boleh rezekinya pengajian? Rezekinya pengajian ini jangan samakan dengan yang ada di dapur di rumah. Oh, tak. Tidak sama. Dengan niatnya saja ini sudah untuk pengajian, untuk masyayikh, untuk asatid. Kata guru saya itu, kalau kamu hadir di pengajian ada nasi banyak, makan banyak, itu obat. Lianna yani ar-rizq as-salihin dawa.
Ta'amul Nah, adim. boleh Ta'amul adim dah, ha? Oh Masya Allah tu baru ini. Nah, boleh. Ta'amul adim. Molotan. Apa boleh mau lotan? Pergi sebentar, segi ngening aja. Mau saos song bahaya ni. Lu kan lu. Benih banyak abin saking kan budget simang kada tanya ke. Tanah apa ton? Sebentar lagi bisa boleh. Malah tak report ke tuan rumah maksudnya sedekah. Boleh anu saya ci Sahih Bukhari pas nasen Bukhari. Yani al-Bukhari ala al-Bukhari rekan. Bare porque Bukhari dia tak opat tepak kalau usus gua aja. Insyaallah batin ayat marotai. Wa qalbaka minal ghafalat. Menjaga hatimu dari perkara-perkara yang melupakan Allah. Wa qala dan berkata dia, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Ini masalah ini. Ini berat ini. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah alladzi akhadha Adam bilukmah. Yang menghukum Allah akan Nabi Adam bilukmah. Dengan satu suapan. Bahkan tidak satu suapan, ini cuma bahasa. Bidau falamma zaqa. Maka ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa zaqa, mencicipi, tidak lukmah, ini cuma bahasa. Takutlah kalian kepada Allah yang Allah menghukum Adam hanya dengan gara-gara satu suapan. Apalagi atrekan saya kalah, saya masuk, maksudnya saya korupsi, saya itu poaki, masalah. Wa Musa bilatmah, dan Musa dengan satu tamparan. Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Musa alaihissalam di pangkat beliau hanya nampeleng itu. Istilahnya kesalahan. Artinya kita jangan pernah menyepelekan dosa. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah kita menyepelekan dosa kecil karena gunung tumpukan kerikil. Wa Daud bin Abdurrah, dan Nabi Daud dengan pandangan, satu pandangan. Nabi Daud itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan hanya satu pandangan. Nyawan sepora ini Israiliyat tapi tidak ini kan ibrah namanya. Maknanya kita ambil ibrah dan maknanya. Masalah kisahnya ada yang mengatakan Israiliyat. Kisahnya begini. Nabi Daud senang manok burung. Ada burung waktu sholat hinggap di depannya. Cantik, indah burung itu. Assalamualaikum, ngaper dia. Dikejar kan oleh Nabi Daud. Ketika dikejar, ini fitnah burung ini. Ini indah sekali burung itu kan. Hinggap ke rumah tetangganya, ke bait Uria. Uria itu orang salah satu panglima pasukannya Nabi Daud dalam berperang. Hinggap ke rumahnya satu orang. Nabi Daud tidak tahu waktu itu bahwa ini adalah rumahnya salah satu panglima perang. Ambil tangga Nabi Daud atau naik ke pagarnya orang itu, mau nangkap burung. Burungnya terbang lagi. Nabi Daud melihat perempuan cantik sekali. Hanya natroh. Jan qaida lakal ula wa alaikal ats-tsaniyah. Boleh pandangan pertama yang berturut-turut itu yang haram. Nabi Daud nadhra wahidah siham al-hub, panah cinta itu menembus dada beliau. Mulai beliau kubar ke dalam ingak meloloh. Nabi ampun, cek Nabi ampun. Arwah siapa disa ngolok pepate Nabi Daud. Arwah roman siapa kana? Roman Uria. Siapa Uria aja? Panglima perang. Oh. Laku berperang, ingki kasak bagian si ganas kerem Uria gini. Ini kecerita nikah. Tapi kita jangan suudzon. Ini kayak kecerita bentar, kecerita lagi. Jadi kirim besok
Wallahu alam bima yakhturu fi bali. Gusti Allah seoning sebagai yatin Nabi. Kita ndak boleh suud. Berangkat, mangkat surya. 2 hari 3 hari datang surya paling depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uria datang. Membawa kemenangan Nabi Daud. Menang. Mata-mata. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, ini cerita tidak pantas. Mengharap kematian orang yang untuk diganti istrinya. Ini yang tidak boleh. Tapi ceritanya di tafsir-tafsir banyak seperti itu. Kita suudzon saja, kita minimal punya garis besar bahwa Nabi Daud adalah nabiyun mursal minal anbiya wal mursalin, yang pangkatnya tidak ada di atas mereka. Apapun misalkan yang kita dengar cerita itu, tetap an-nabi al-mursal tingkatannya paling atas, kecuali memang ada pilihan yang namanya ulul azmi. Di bawah ulul azmi itu masuk. Dan Nabi Daud itu adalah orang yang dikaruniai nur yang sangat luar biasa. Kenapa tentunya Allah akan Nabi Daud sampai benar-benar dengan Engki kenikah ada harus beristighfar banyak, kotun minta sepora banyak Gusti Allah. Ada cobaan-cobaan setelah itu banyak. Cobaan-cobaan setelah itu banyak sampai nyawan sepora dalam cerita itu atau karbon matuana. Engki atau karbon matuan. Artinya benih atokar lu kedua. Benih Nabi Daud si atokar, Nabi Daud paten nang lolo. Itu karen. Itu paten nak keng talem bisa. Pas abadi kada guna. Allah Taala mun ka orang mukmin kembangnya pora, tapi mun Allah Taala orang khusus kapelena cemburu luar biasa. Lako jet padam. Jadi ketika itu soro boleh, bila beda perang boleh kena kita tanggal sekian ka polok Tugale mulai menang boleh. Allahu Akbar. Datang Uria pun pasukan menang. Diberi kedudukan benar. Bila beda perang boleh jadwal ke setong daerah paling ketakuan. Sambu. Panglima Uria berangkat boleh, berangkat pulang nama beliau. Ketemu pun sambu. Tiba pulang nama, dia jompo pas engki pas kabin serang Nabi Daud alaihissalam. Hikmah mati itu. Hikmah daerah mah. Nabi Sulaiman lahir dari nikah. Lah. Nikah hikmah aja kun ngebahas cerita. Hikmah. Cuman begini, waktu itu dalam cerita itu lagi, itu di Hasyiah Jamal ada. Di cerita itu Nabi Daud setelah nikah dengan perempuan ini nangis kepada Allah, ya Allah ampuni saya. Kata Allah, kamu kalau ini hakul adami Daud, ini bukan syariat ya, sudah bukan syariat yang biasa, tapi syariat yang kelas tinggi. Mohon maaf, kamu mau minta maaf kepada saya, ini hakul adami. Kamu kalau mau saya maafkan, minta maaf dulu kepada Uria itu. Sudah mati ya Allah, datangi ke kuburnya. Datangin Nabi Daud. Ya Allah, saya sudah di depan kuburnya Uria. Panggil salam kepada dia, suruh dia keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang dia, Uria dari kuburan kan, dengan izin Allah. Nabi Daud, saya rindu, saya alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu di kubur? Alhamdulillah, bisyahada, dengan mati syahid, saya mulia di kuburan. Tentu karena jasamu Nabi Daud. Saya mau minta maaf kepada kamu. Saya maafkan. Tunggu, saya maafkan. Ya sudah, kembalilah kamu. Peleman. Tung malam mo boleh munajat Nabi Daud. Ya Allah, abtina pun sepora ban Uria. Kabala ban bantu sana. Punten Gusti. Kabala. Sia, jak kecan kiai. Kau minta sepora. Napa tuh santitin atau Mundur urut. Iya, kita tahu kan. Hari kelasan Nabi. Kok Pak iya. Iya, ini kamu soalnya masyarakat. Tanya jam boleh. Hari tingkatan Nabi. Hari awas ini tingkatan Nabi ya. Hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kabul, dah ada Gusti.
Allah. Mangkat Nabi Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Daud pun apa boleh kan itu Nabi Daud? Engkau itu kan iban Gusti Allah. Engkau andi itu sagabaan. Sepo orang Nabi Daud. Lu ke lu engkau kutu ngebala tang salah kabaan. Ini kan syariat atau sebutan. Keng ni kapangkatana Nabi kalau mau diteliti secara ini. Engkau minta sepo orang kabaan. Napa Nabi Daud? Yanja anurwah ban se terwang se sahid kok pas ngabinin baan. Tingkau lakar begini cek mola tangki wallahu alam. Makanya ulama banyak saya tak setuju keleban cerita nikah karena seakan-akan Nabi Daud itu kok Di sudut dua. ya ada nafsu lah istilahnya ya. Padahal kaidah kita dalam akidatul awam saja dikatakan bukan bahwa para nabi wa tahfadul anbiya ikal malaikah kan begitu. Seperti itu maknanya bahwa para nabi maksum hatinya pikirannya seperti malaikat, badannya saja yang manusia nabi itu tapi ruhnya malaikat. Ikabalang ko. Napa Nabi Daud? Yang koro nyorobaan tara perang, ban pasete pa ikenteng ko bini na. Pas Uria waktu kini kasi nyapura waktu kini ka pas mesum. Ditipu. Kan lu na kira kaano nagkasar eh. Agar. Aduh, tang bini kan Nabi Daud. Waktu kini kesepon malaikat Jibril datang. Nabi Daud sedih juga. Takut ke Gusti Allah, malaikat Jibril datang. Entar ka Uria. Arah apa mau baban muan? Polan gara-gara bini ban marah mon ban tebun Gusti Allah man abalia katunya ipa balia ban Gusti Allah. Keng ban teng mate tak kira beri se kawan leban setia ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tegas malaikat Jibril alaihi salam. Ada nyepora. Nyepora. Apa sekedeng ada tak ingat kebini mon. Lejo iya rejaan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.